Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Hari ini adalah pertemuan ke-14 untuk mata kuliah dasar perancangan teknik industri ya atau mata kuliah DPTI. Alhamdulillah kita sudah sampai di ujung ya, di ujung pertemuan mata kuliah DPTI. Adik-adik semua, biasanya kalau di kelas saya, ya, kelas Dian Janari STMT, itu di pertemuan ke-14 adalah pertemuan membahas, ya, membahas kisi-kisi UAS DPTI dan merangkum apa yang sudah kita diskusikan selama satu semester perkuliahan dasar perancangan teknik industri atau DPTI. Adik-adik yang saya hormati dan saya banggakan, memang mata kuliah di PTI banyak proses yang harus dilewati ya. Ada teorinya, kemudian ada prakteknya, kemudian juga harus mengikuti perkuliahan begitu ya. Bahkan kemarin ada juga lomba begitu. Nah, memang ya begitulah prosesnya ya dia. Dan hampir semua mahasiswa teknik industri itu akan melewati proses tersebut. Memang sengaja kami dari pengajar DPTI ya, saya, Pak Azam, kemudian Pak Sugradirindra, itu tidak memberatkan mahasiswa ya untuk mengikuti mata kuliah daring ya, entah lewat Zoom atau lewat YouTube ya, setelah UTS. Karena apa? Karena kalian sudah terbebani dengan praktikum, yang mana praktikum tersebut ada tugas mingguan, kemudian ada tugas kelompok, kemudian juga ada tugas akhir, sampai nanti diwajibkan untuk membuat sebuah poster dalam perlombaan desain produk ya. Jadi memang untuk pertemuan 1 sampai 7 itu saya fasilitasi dengan kuliah daring ya, entah itu sinkron maupun asinkron. Kemudian di kuliah ke-8 sampai kuliah ke-13 pertemuannya melalui laboratorium ya, atau yang mengajar itu asisten. Dan presensinya itu memang dari praktikum ya. Jadi saya input kemarin dari praktikum. Itu yang pertama, adik-adik yang mau saya sampaikan. Kemudian yang kedua, untuk masalah presensi ya. Adik-adik nggak usah khawatir ya apabila presensinya itu sudah lebih dari 75%. Karena apa saya bilang tidak usah khawatir? Karena di mata kuliah saya dan di semua kelas saya ya, mahasiswa yang hadir 11 kali maupun 14 kali itu tidak ada efeknya ya. Jadi tidak ada penambahan nilai sama sekali. Jadi tetap sama. Yang perlu dikhawatirkan kalau presensi adik-adiknya itu di bawah 75% atau lebih dari 3 kali tidak mengikuti perkuliahan. Nah, kalau itu berhak khawatir karena nanti tidak bisa ikut ujian akhir, begitu ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga yang saya mau sampaikan adalah saya memasukkan semua presensi dari pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-13 itu berdasarkan dari kehadiran adik-adik pada saat praktikum ya. Jadi seperti yang saya infokan kemarin bahwa kalau ada permasalahan mengenai presensi, yang pertama kalian harus temui dan harus klarifikasi bukan ke saya, tetapi ke asisten. Nah, nanti dari asisten biar yang meneruskan ya dan mengklarifikasi dengan saya. Oleh karena mereka yang tahu pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-13 adik-adik di laboratorium ya, begitu. Tetapi menurut saya kalau presensinya itu sudah lebih dari 75% tidak usah khawatir. Jadi biarkan saja begitu. Kan itu juga tidak berpengaruh terhadap nilai ya. Ingat di kelas saya orang yang datang 11 kali maupun orang yang datang 14 kali itu sama saja nilainya. Begitu ya. Yang terpenting kalian bisa menjawab UTS, bisa menjawab UAS, dan melaksanakan tugas-tugas yang sudah diberikan, baik dari saya maupun dari asisten laboratorium. Begitu. Nah, kemudian yang keempat akan
akan saya coba bahas itu adalah apa saja sih yang sudah kita lakukan dalam satu semester ini untuk mata kuliah di PTI. Ini coba akan saya bahas satu-satu ya. PTI ya. Jadi dimulai dari pertama ya, kita pengenalan ya, apa itu tentang deskripsi, tujuan begitu ya. Kemudian eh, apa itu alat ukur begitu ya. Kemudian apa itu toleransi. Kemudian 56 apa itu sketsa gitu ya. Kemudian yang ketujuh apa itu konstruksi geometri ya, dan lain-lain. Nah, itulah yang akan coba kita bahas selama satu semester mata kuliah yang sudah kita lewati kemarin ya. Kemudian ini ya, jadi kalau DPTI itu apa sih ya? Jadi teknik perancangan itu adalah teknik atau rekayasa dalam penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia ya. Itu yang perlu adik-adik pahami. Kemudian temuan pertama, kemudian ini ya. Kemudian disiplin teknik industri muncul berkembang untuk memenuhi kebutuhan tenaga-tenaga yang ahli dan terampil dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengoperasian, dan pengendalian. Ya. Kemudian dalam teknik perancangan itu kaitannya dengan production engineering ya. Dalam production engineering itu ada beberapa kontrol, ada beberapa scope yang harus adik-adik pahami ya. Yang pertama itu adalah perencanaan produk, perencanaan proses, perencanaan facility, perencanaan dan pengendalian produksi, proses produksi, dan yang terakhir adalah quality control. Itu yang adik-adik harus pahami. Kemudian pengertian teknik perancangan ya, DPTI, dasar perancangan teknik industri. Sebagai kata benda ya, perancangan atau desain digunakan untuk menyebut hasil akhir, baik itu sebuah proses kreatif yang berwujud sebuah rencana, proposal, atau berbentuk objek ya. Desain adalah proses di mana kebutuhan pelanggan atau pasar yang mencoba dirubah menjadi sebuah produk yang memuaskan kebutuhan customer atau konsumen. Itu, nah ini ya. Jadi kegunaan perancangan itu adalah sebagai bahasa di kalangan orang teknik. Gambar dan keterangan harus bisa meneruskan keterangan secara objektif. Kemudian yang kedua sebagai penyampai informasi, ya. Jadi di sini ada tukang gambar, ada tukang desain, ya. Kemudian dimasukkan ke dalam sebuah file atau sebuah proses desain. Kemudian proses desain itu diserahkan kepada teknikal, jadi orang-orang teknik, ya, entah itu operator las atau operator machining dan lain-lain ya. Nah, kemudian kegunaan lainnya apa? Kegunaan lainnya sebagai dokumentasi. Jadi kita bisa mengetahui dokumentasi apa saja yang sudah pernah kita lakukan dalam hal perancangan ya. Dari tahun 2000, 2002, 2003 sampai sekarang di tahun 2020 ya. Jadi itu sebagai dokumentasi. Jadi kita tidak kehilangan sejarah maupun record dari perancangan yang sudah kita buat. Begitu ya kira-kira. Kemudian sebagai proses pengembangan. Nah, ini sebagai proses pengembangan. Jadi adik-adik juga harus melakukan proses pengembangan ya. Kalau tidak ada bukti fisik ya atau tidak ada dokumentasinya ya susah ya. Oleh karena apa? Memori kita kan terbatas ya. Jadi tidak bisa menghafal atau mengingat sekian tahun lamanya begitu ya. Nah, terkadang kita lupa. Untuk itu diperlukan sebuah dokumentasi dalam hal perancangan sehingga kita tahu dulu saya merancang apa, kemudian kemarin saya merancang apa, sekarang saya merancang apa, dan kedepannya harus merancang apa. Begitu kira-kira. Nah, kalau kita lihat kemarin gitu ya, proses perancangan itu ada sekitar 8 step ya. Yang pertama itu adalah identifikasi kebutuhan ya. Yang kemudian yang kedua itu adalah teliti kebutuhan tersebut ya. Kemudian kembangkan solusi-solusi yang possible gitu ya. Kemudian langkah keempat adalah pilih ya. Pilih yang terbaik.
dari solution possible tersebut. Yang kelima adalah buat prototype, ya. Yang keenam adalah test and evaluasi. Yang ketujuh adalah komunikasi, ya. Kemudian yang kedelapan kalau memang ada masalah redesign, kemudian baru masuk ke proses ramp up atau proses produksi. Nah, kalau dirasa salah ya kembali lagi ya. Kembali laginya itu kita coba lihat prosesnya itu kita ada salah di mananya begitu ya. Misalnya contoh kita ada kesalahan di oh ternyata saya terlalu banyak nih develop possible solution-nya ya. Mungkin saya kurangi kemudian pada saat memilih ya saya harus selektif kembali dalam memilih best possible solution-nya mana yang terbaik. Begitu ya kira-kira. Oke, itu pertemuan pertama ya. Kemudian pertemuan kedua kita bahas tentang konstruksi geometri ya. Kita bahas tentang konstruksi geometri. Nah, sebentar konstruksi geometrinya itu biasanya di terakhir ya. Kemudian pertemuan berikutnya kita bahas tentang pengukuran ya. Kemarin ingat bahwa pengukuran itu adalah sebuah simbol ya. Simbol dari orang teknik. Jadi semua itu harus bisa diukur dan semua itu harus mempunyai nilai ya. Karena kita orang teknik deh. Jadi semua itu harus ada batasan, harus ada nilai dan harus ada satuan ya. Kalau orang teknik seperti itu. Kalau orang sosial mungkin tidak terlalu dibutuhkan, tetapi kalau kita engineer gitu ya, semua itu harus punya nilai dan harus punya batasan ya. Kalau ditanya panjangnya rumah tersebut berapa, lebarnya rumah tersebut berapa, jawabnya ada dua ya. Jawabnya harus ada nilai dan harus ada satuan. Begitu ya. Kalau ditanya lebar rumah itu berapa, ya kita sebutkan lebar rumah itu adalah 20 meter ya persegi atau meter saja ya. Kalau ditanya temperaturnya berapa, temperaturnya adalah 10. 10-nya itu 10 apa? 10 derajat kah? 10 Kelvin kah? Ya. Nah, 20 dan derajat, 20 itu adalah angkanya, derajat itu adalah satuannya ya. Jadi tolong diperhatikan. Nanti juga kalau mengisi pas ujian maupun UAS atau ditanya orang, kalian sebagai orang teknik itu harus menyebutkan nilainya dan satuannya. Itu wajib hukumnya ya. Ya, jadi jangan sampai tidak ada nilainya dan tidak ada satuannya. Ini suka terjadi, ini bahaya nih ya. Ujian dikasih aja nilai 10 gitu misalnya, tapi satuannya nggak disebut. Yang perlu adik pahami bahwa apa? 10 meter dengan 10 kilometer itu jauh berbeda ya. Jadi tolong dipahami sangat berbeda. Nanti saya membacanya hasilnya harusnya 10 kilometer, berhubung adik-adik tidak tahu atau tidak menuliskan satuannya, jadi saya buat saja bahwa asumsinya adalah adik-adik itu menulis 10 cm. Kan jauh ya hasilnya ya, antara 10 cm dengan 10 kilometer. Kemudian ini juga satuan massa, satuan panjang, begitu ya. Kemudian juga ada alat ukur, yang kemarin kita sebut bahwa alat ukur itu ada alat ukur langsung, alat ukur pembanding, alat ukur acuan, gitu ya. Alat ukur batas, bantu, kemudian alat ukur khas, ya. Kemudian alat ukur koordinat, dan lain-lain. Jadi alat ukur itu juga terbagi menjadi beberapa bagian. Ya, ini contohnya alat ukur langsung, ada jangka sorong. Kemarin kita sudah cukup banyak ya, setengah hari penuh ya, bicara tentang bagaimana mengukur menggunakan jangka sorong ya. Bahkan saya sudah beri latihan-latihan ya. Itu. Kemudian ini adalah mikrometer ya. Kemudian ada dial indikator, kemudian ada high gauge dan feeler gauge gitu ya. Kemudian juga ada banyak ya kemarin ya. Nah, kemudian juga di pertemuan kedua saya bicara tentang sifat umum, pemilihan alat ukur gitu ya. Kemudian analisis kesalahan, simpangan dalam proses pengukuran. Kemudian kategori penyimpangan. Nah, ini ya kategori-kategori kesalahan ya. Misalnya contoh ini dalam meletakkan apa ini? Dalam meletakkan mikrometer ya. Ada yang
tegak lurus, presisi, dan sejajar dengan benda, ada juga yang tidak ya. Ini akan mempengaruhi hasil dari pengukuran. Kemudian ini juga nih misalnya peletakan dial indikator ya, dial indikator. Peletakan dial indikator itu nggak boleh miring, jadi harus tegak lurus dengan sensor ujungnya ya. Jadi biar apa? Biar hasilnya itu maksimal ya. Kemudian itu, nah kemudian yang terakhir ini adalah coordinate machine machining atau CMM ya. Kalau CMM ini ya mesin ya, jadi kita tinggal letakkan saja benda, kemudian nanti CMM sendiri yang akan bergerak, kemudian menganalisis ukurannya secara presisi. Begitu kira-kira adik-adik untuk pertemuan kedua ya. Kemudian pertemuan ketiga kita bicara masalah sketsa ya atau freehand ya. Sketsa itu juga wajib karena sebelum kita menggambar teknik, semuanya itu diawali dengan orean-orean dahulu ya. Atau bahasa sederhananya adalah sketsa ya. Kita men-sketch dahulu gambar tersebut kemudian menjadi gambar teknik. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung begitu ya. Nah, ini sebelah kiri ini gambar Mona Lisa, ini disebut dengan lukisan ya. Kalau di sebelah kanan ini adalah gambar teknik. Cirinya adalah kalau gambar teknik itu otomatis ada ukuran ya dan ada penunjuknya ya. Ada simbolnya ya, dia diameter, sudut, toleransi ya dan lain-lain. Kalau yang sebelah kiri ini adalah lukisan tidak ada ya. Jadi sifatnya itu memang seni ya, art gitu ya. Begitu kira-kira. Terus saya lanjutkan, ini tadi fungsinya ya sama ya. Ini contohnya, ini juga dalam sketsa kita juga harus pahami ya bahwa itu ada aturan begitu. Jadi tidak boleh tidak ada aturan. Misalnya contoh juga menggaris gitu ya, menggaris juga jangan terlalu bengkok gitu ya atau berbukit-bukit. Nah, ini bawah ini kan berbukit-bukit ya. Yang menggaris itu ya yang seperti di atas, dikatakan lurus juga tidak, tetapi jelas ya proporsinya bahwa dia datar. Kemudian dalam membuat sketsa juga ada tekniknya. Nah, ini cara membuat lingkaran ya, ambil persegi 4, kemudian tarik di setiap sisinya, kemudian diakhiri dengan membuat diameter. Kemudian teknik membuat ini ya, ini adalah penyangga roll ya, penyangga roll. Jadi cara membuatnya, kita buat kotak dahulu, kemudian ujungnya ya kita beri fillet ya, kemudian terbentuklah sebagai objek sketsanya seperti itu. Kemudian proyeksi. Nah, ini cara melihat gambar ya. Cara melihat gambar itu ada vektorial, ada aksono, ada perspektif ya. Kalau aksonometri itu nanti ada isometri, dimetri, trimetri, dan miring. Nah, ini contohnya nih. Kalau aksonometri ya, jadi perhatikan saja titik sudutnya. Jadi cara mata memandang ya, ingat cara mata memandang. Cara mata memandang itu adalah bagian terluas dari cara kita memandang. Misalnya contoh isometri. Isometri ini mana yang paling gampang kita pandang ya, bagian sini, dan bagian sini. Dimetri seperti ini, trimetri seperti ini. Jadi jelas ya perbedaannya bahwa ini adalah cara pandang kita. Nah, kemudian saya lanjut dengan proyeksi miring ya, ada kabinet, cavalier gitu ya. Monggo nanti dicek-cek kembali atau dicek video saya di YouTube, nanti adik-adik bisa lihat kembali. Kemudian ada vektorial, perspektif 1 titik, 2 titik, 3 titik ya. Jadi 1 titik, 2 titik, 3 titik itu maksudnya adalah berapa dataran yang kita lihat. Kalau 1 dataran yang kita lihat berarti itu 1 titik. Kalau 2 titik berarti 2 dataran. 2 dataran itu adalah dataran ke kanan sama dan dataran ke kiri. Kalau 3 titik berarti ada XYZ, jadi dataran ke kanan, dataran ke kiri, sama dataran ke bawah. Begitu ya. Nah, itu terus lanjut. Ini adalah proyeksi ya. Nah, nih, kemudian ada lagi disebut dengan proyeksi kuadran ya. Kuadran 2 dan kuadran 3 ya. Kuadran 2 dan kuadran 3 itu sederhananya apa? Tampak depannya itu di kuadran 3. Tampak depannya
itu ada di kuadran 1, kalau itu proyeksi kuadran 1. Jadi kalau ada pertanyaan perbedaan antara proyeksi kuadran 3 dan kuadran 1 itu apa? Ya, tampak depannya kalau di kuadran 3 dia ada di posisi kuadran 3, ya. Kalau di kuadran 1 dia posisi di kuadran 1, ya. Begitu. Kemudian saya lanjutkan, kita juga kemarin bahas tentang potongan ya, ingat ya. Potongan itu kan berfungsi untuk menunjukkan permukaan dalam, ya, permukaan bagian dalam dari sebuah benda. Jadi tolong diingat bahwa permukaan itu juga mewakili dari isi benda tersebut, ya. Begitu kira-kira. Kemudian ini ada lagi geometri ya. Geometri ini EGZ. Jadi cara kita membuat perspektif 3 dimensi ya, begitu. Kemudian setelah sketsa saya lanjutkan ke toleransi ya. Toleransi ini juga ada simbol-simbolnya. Simbol-simbol toleransi. Ya, ada simbol-simbol toleransi. Nah, jadi ada simbol-simbol toleransi yang mana itu menjadi panduan untuk kita membuat sebuah toleransi. Jadi toleransi itu apa? Toleransi itu sederhana. Jadi kita misalnya membuat sebuah plat ukuran 10, ya kita beli toleransi, toleransinya adalah 1 mili. Berarti apa? Sebelah kanannya itu toleransinya 1 mili, sebelah kirinya toleransinya adalah 1 mili. Jadi kalau kita total panjangnya itu sebuah plat menjadi 12 mili. Ya, 10 mili itu adalah ukuran pasti dari bendanya, 1 mili kiri itu adalah ukuran toleransi kiri, dan kanan itu 1 mili kanan itu adalah toleransi kanan. Ya, gitu. Kemudian jenis toleransi ada ukuran, ada geometrik, ya, ada kekasaran, begitu. Silakan nanti dibaca kembali. Ini sudah diatur ya oleh International Standard Organization, jadi bisa dilihat, bisa kita ikutin ya. Nah, itu. Kemudian saya lanjutkan, setelah toleransi kita bicara tentang diagram teknik industri ya. Ingat ya, diagram teknik industri. Jadi tujuan diagram teknik industri itu adalah untuk mendefinisikan kebutuhan material, mengurutkan proses produksi, dan mengurutkan proses perakitan. Ya. Nah, bagian-bagiannya apa saja ya? Yang pertama itu adalah bill of material ya. Bagaimana kita membagi material tersebut ke dalam sebuah diagram perencanaan ya. Diagram perencanaan. Diagram perencanaan itu yang seperti apa? Yang seperti ini. Ya, kemarin kita sudah coba diskusikan panjang lebar ya. Ya, yang paling atas itu ada level 0, level 1, level 2, level 3 ya. Ada produk A, B, C, D ya. Ya, level 1 itu nanti bahwa subproduk B ini akan mensupport produk A. Gitu ya. Lead time-nya berapa, kuantitinya berapa. Produk sub item B itu produknya jumlahnya 1, lead time-nya 3 minggu. Nah, seperti itu. Ya. Oke, saya lanjut. Itu adalah bill of material. Silakan nanti dicek-cek kembali ya video-video saya di YouTube atau lihat di filenya ya, sehingga nanti adik-adik bisa menerjemahkan itu dengan baik. Kemudian ada peta perakitan, ini peta perakitan atau OPC ya, Operation Process Charts. Ya, kemudian yang berikutnya ada lagi eh, mengenai ini ya, lembar rencana proses atau ERP. Jadi ada 3 tadi ya. Pertama adalah bill of material, kemudian operation process chart (OPC), kemudian ada lembar rencana proses. Jadi ketiga hal tersebut wajib kalian miliki untuk dalam proses manufaktur dalam sebuah produk. Oke, itu. Kemudian
Pertemuan ke-7 itu sama aja ya. Jadi begitu ya adik-adik ya. Jadi itu kira-kira ringkasan saya dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7, nanti mohon dicermati ya. Begitu kira-kira. Kemudian, yang keenam, hal yang keenam saya mau sampaikan, 1 jam atau 2 jam nanti sebelum ujian akan saya umumkan caranya kalian melakukan ujian akhir semester ya. Apakah nanti mengisi manual seperti UTS ya, yang mana filenya kalian ambil kemudian kalian tulis tangan, ataukah nanti menggunakan Google Form ya, yang bersifat multiple choice. Begitu kira-kira ya. Tolong nanti dipelajari baik-baik ya, sehingga, eee, nilainya pada saat UAS ini bisa maksimal. Begitu ya kira-kira ya. Kemudian untuk kisi-kisi UAS ini dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 silakan adik-adik baca, adik-adik bahas dalam pikirannya sehingga nanti bisa siap sedia dalam menjawab ujian akhir ya. Itu yang bisa saya sampaikan, tolong nanti dikerjakan sendiri-sendiri ya, tidak usah bekerja sama dengan temannya, tidak usah saling mencontek, karena apa? Karena kecurangan itu tidak akan membuat hasil yang baik untuk hidup adik-adik sendiri, ya. Berbanggalah walaupun nilainya hanya 10, ya, atau nilainya hanya 1, tetapi itu hasil diri sendiri. Daripada nilai 80, nilai 90, atau nilai 70, tetapi itu hasil dari mencontek atau punya orang lain, ya. Ingat ya, bahwa di balik kesulitan itu nanti akan ada kemudahan, ya. Dan Allah tidak akan merubah suatu kaumnya jikalau kaumnya sendiri tidak mau merubah hidupnya sendiri. Begitu, ya. Jadi tolong diperhatiin benar-benar. Saya pribadi mengaturkan maaf kalau selama 1 semester kita berkomunikasi atau mengikuti mata kuliah saya, ada yang keliru, ya, atau ada yang khilaf, atau ada yang salah dalam saya berucap. Saya meyakini yang benar itu hanya milik Allah dan tempatnya salah itu miliknya manusia. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.